Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati saudara dipenuhi oleh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi apapun yang sedang saudara jalani, yang sedang saudara hadapi saat ini. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, pikiran kami akan disingkapkan untuk mengerti maksud isi kitab suci yang akan kami pelajari melalui perenungan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita saya pilih dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan tema yang saya berikan adalah pikiran di dalam kuasa Yesus. Berdasarkan pada tema dan nats bacaan ini, sesungguhnya saya ingin membagi untuk kita apa yang saya pahami tentang bagaimana Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dalam kuasa kebangkitan Yesus, menyingkapkan rahasia firman kepada para murid yang juga berhubungan dengan pengertian-pengertian setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus terhadap kitab suci yang kemudian mendorong bertumbuhnya berbagai-bagai lembaga gereja. Bertumbuhnya berbagai lembaga gereja kita tahu terjadi akibat perpecahan dalam gereja sejak mula-mula. Secara negatif kita bilang perpecahan, tapi sesungguhnya secara positif kita bisa bilang pertumbuhan dan perkembangan gereja-gereja. Sejak awal gereja mula-mula sampai dengan abad 20 di tahun 2024 saat ini. Saya memahami bahwa karena penafsiran terhadap Alkitab yang memunculkan berbagai doktrin dan ajaran-ajaran yang kemudian menjadi peraturan yang diyakini sebagai kebenaran dari para teolog atau para pendiri-pendiri gereja yang kemudian diajarkan dan diikuti oleh mereka yang setuju dan menganut ajaran-ajaran tersebut. Entah mereka yang lahir dan bertumbuh karena itu secara otomatis menerima pengajaran-pengajaran dalam gereja tersebut, atau mereka yang kemudian belajar dan mengerti lalu mengikuti ajaran-ajaran dalam gereja-gereja tersebut. Contoh terbesar adalah dalam kekristenan. Gereja-gereja Protestan yang lahir atau hadir dan bertumbuh dari hasil tafsir pendiri gereja Protestan yang sangat kita kenal, yaitu Martin Luther. Hasil tafsir dari Martin Luther terhadap ajaran gerejanya, aturan-aturan, doktrin-doktrin dari gereja asalnya sendiri. Salah satu contoh tentang keselamatan. Dalam ajaran gereja mula-mula Martin Luther, yaitu keselamatan dapat diperoleh dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bagi Martin Luther, keselamatan tidak terjadi karena perbuatan-perbuatan baik manusia. Tetapi keselamatan itu hanya diperoleh di dalam kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang kita kenal dengan sola gratia. Martin Luther kemudian membentuk gereja Protestan yang kita kenal sampai hari ini, dan kita adalah juga anggota dari gereja Protestan. Sejak gereja Protestan bertumbuh atau keluar dari gereja Katolik,
Kemudian gereja Protestan disebut sebagai sekte atau bidat yang melakukan pengajaran-pengajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh gereja Katolik. Lalu kemudian berkembanglah berbagai gereja sebagai lembaga, tempat di mana bertumbuh dan berkumpul orang-orang yang setuju dan mempraktekkan ajaran-ajaran dalam organisasi lembaga mereka atau lembaga gereja yang dianut. Di seluruh dunia sampai dengan tahun 2023 terdata ada 34.000 denominasi gereja di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri terdapat 7 organisasi gereja nasional yang di dalam organisasi gereja-gereja ini masing-masing memiliki anggotanya. Dan tercatat sampai dengan tahun 2023 di Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa di Indonesia sendiri terdapat 13.749 gereja. Nah, karena itu saudara, janganlah kita heran dan bahkan marah dengan munculnya berbagai aliran-aliran atau berbagai-bagai organisasi gereja. Karena sebagaimana saya katakan di bagian awal, ini dari sisi negatif kita katakan terjadi perpecahan, tapi dari sisi positif kita katakan itulah perkembangan. Nah, di Indonesia sendiri misalnya sudah masuk ajaran tentang ketritunggalan Allah itu tidak benar. Hanya ada satu Tuhan, dan itu kita kenal dengan ajaran yang istilahnya adalah oneness atau satu kesatuan. Lalu baru saat ini, hari-hari ini, waktu-waktu ini, ajaran yang sangat trending saat ini sedang hangat dibicarakan, yaitu Kristen progresif. Nah, tema kita adalah pikiran di dalam kuasa Yesus yang berdasarkan pada bacaan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci dari Lukas pasal 22 ayat 45. Menghubungkan kita dengan bertumbuhnya berbagai-bagai gereja. Apakah benar bahwa satu gereja yang baru muncul lebih benar dari gereja yang sudah ada? Atau demikian sebaliknya? Apakah gereja yang telah ada lebih dahulu lebih benar dari gereja yang baru tumbuh atau baru muncul? Menurut saya, tidak ada satu gereja pun sepenuhnya 100% adalah benar. Dan yang benar hanyalah Alkitab atau kitab suci. Kenapa? Sebab atas dasar penafsiran terhadap Alkitablah sekelompok orang atau penafsir mendirikan, menggagas adanya gereja yang baru. Sebab bagi mereka ada bagian Alkitab yang harus dibuktikan. Ada bagian Alkitab yang harus dikerjakan secara nyata. Sehingga mereka membentuk gereja yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah penafsiran terhadap Alkitab dikerjakan oleh Roh Allah di dalam kuasa Allah yang bekerja, sehingga tafsiran-tafsiran itu tidak berlawanan dengan isi Alkitab, atau tafsiran-tafsiran itu bukan ditafsir berdasarkan pengetahuan dan pikiran filsafat manusia belaka. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini berkata, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga
mereka mengerti kitab suci. Mengapa? Karena meskipun Yesus berkata bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tetapi mereka masih saja belum memahami apa maksudnya, dan mereka belum mengenal siapa Yesus yang sedang bersama-sama dengan mereka. Dan karena itu saudara, artinya untuk mengerti isi kitab suci, secara khusus Alkitab, kitab suci orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, hanya akan terjadi dengan baik, dengan benar, ketika tafsiran itu berpusat pada pikiran yang sumbernya adalah Yesus Kristus dan untuk Yesus. Saya mencoba memahami dengan contoh kecil yang sederhana. Bagaimana ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ia melakukan hal-hal yang seperti diajarkan oleh Yesus Kristus, maka kita harus memeriksa apakah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu percaya kepada Yesus atau tidak. Orang yang berpusat pada Tuhan Yesus, pikiran mereka selalu berdasarkan kepada Yesus, untuk Yesus, di dalam Yesus. Nah, itu contoh sederhana tadi. Apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tetapi berbuat baik dapat dikatakan atau mereka juga disebut sebagai orang baik? Tentu saja iya. Mereka adalah orang baik berdasarkan perbuatan baik mereka. Tetapi alasan mereka berbuat baik tidak jelas bagi kita. Alasan mereka berbuat baik itu apa? Mungkin alasan mereka berbuat baik adalah alasan kemanusiaan. Alasan mereka berbuat baik adalah menghargai atau mengasihi sesama manusia. Itu baik. Tetapi yang berbeda dari perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang berpikir di dalam Yesus, untuk Yesus, dan bagi Yesus, atau orang yang mengikuti Yesus, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu karena kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah lebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seluruh perbuatan baik yang kita lakukan dasarnya adalah Kristus. Dasarnya kita lakukan untuk Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, apapun juga yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebagaimana juga dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, dasar dari seluruh perbuatan-perbuatan kita, juga dari seluruh penafsiran kita terhadap isi firman Tuhan, harus berdasarkan berpusat kepada Yesus Kristus dan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana juga dicatat oleh Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sangat kita kenal tentang anugerah keselamatan itu. Dituliskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, kasih Allah akan dunia ini. Tetapi, apakah kemudian kasih Allah akan dunia ini berlangsung bagi orang yang tidak percaya pada Yesus juga? Tidak, sebab dikatakan selanjutnya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Kepada siapa? Ya kepada Yesus. Kasih Allah itu diberikan bagi seluruh dunia ini. Tetapi hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang akan menerima keselamatan yang datang dan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, itulah penafsiran yang berpusat kepada Yesus Kristus. Jadi, kasih Allah itu menyeluruh, tapi keselamatan itu terjadi hanya berdasarkan dan di dalam Yesus Kristus. Yang berikut, contoh lain. Semua agama mengajarkan jalan ke surga. Dan apakah kita percaya kepada semua ajaran dan menerima semua ajaran yang diajarkan yang baik itu? Tentu ada yang tidak kita terima. Contoh seperti keselamatan tadi. Bahwa jalan ke surga dan keselamatan itu hanya bagi mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena kita berpusat pada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu salah? Dan hanya yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang benar. Jika itu sampai pada tingkat seperti ini, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu salah. Sebab mereka memiliki keyakinan mereka sendiri dan mereka tidak mengganggu keyakinan kita. Demikian sebaliknya, kita percaya bahwa kita benar, tapi kita tidak mengganggu keyakinan seseorang. Disinilah kita menggunakan pikiran kita yang berpusat di dalam Yesus Kristus. Disinilah kita meminta kuasa Roh Kudus untuk membuka pikiran kita sehingga kita mengerti isi kitab suci dengan baik. Ketika kita secara khusus di dalam internal gereja-gereja melihat ada pertumbuhan gereja yang baru, ada berkembangnya gereja yang baru, kita yang sudah lama atau kita yang sedang bertumbuh, yang sedang berkembang, mari kita menggunakan pikiran kita berpusat pada firman Alkitab, ajaran Injil Yesus Kristus, yang kita yakini bahwa Alkitab adalah sumber firman Allah, kitab suci yang di dalamnya Allah memberikan hikmat bagi setiap orang untuk memahaminya. Dan secara khusus kita yang menerima baik kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru yang kita kenal dan kita sebut sebagai Injil. Apakah Injil bertentangan dengan kitab-kitab Perjanjian Lama? Dalam surat Roma pasal 1 ayat yang kedua, Rasul Paulus menulis, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Artinya bahwa Injil menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci. Sehingga kita tidak mempertentangkannya, tapi kita meminta hikmat Allah di dalam Yesus Kristus untuk membuka pikiran kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid. Sehingga kita dapat memahami Injil itu dengan baik. Kita dapat memahami isi kitab suci dengan baik dan benar. Lalu bertumbuh kuat di dalamnya. Dan tidak kemudian mempersalahkan, menghina, menjelek-jelekan satu denominasi dengan denominasi yang lain. Sebab apa yang dapat kita buktikan kepada dunia jika di antara kita saling menjelekkan? Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksi dan memahami isi kitab suci yang telah Ia singkapkan bagi kita, di mana kita bertumbuh di dalam gereja atau organisasi keagamaan di mana kita ada. Amin.